Pak, ke depan kamera Pak. Apa? Dari kronologisnya sampai kejadian tersebut itu sebenarnya seperti apa cerita di awalnya? Mungkin malah kalau cerita awal kita bisa tanya ke orang tuanya ya, karena di TKP waktu itu ibunya ada dan bapaknya juga. Coba ditanyakan. Diceritakan enggak kronologi awal seperti apa? Kamera tante, kamera. Ayunya tidak mau, dia menolak kata-kata yang memang saya tidak dengar karena memang saya tidak ada di tempat awalnya. Lalu ada Cika telepon saya, Cika teman Ayu satu pekerjaan, saat itu mereka berdua. Nah, Cika telepon, katanya anak saya lagi marah gitu. Jadi saya turun, setelah saya turun saya memang ada melihat Mau gimana? Ayu dan ini sedang berdebat gitu. Terus saya memang juga mundur. Saya kamu mau ke atas kalian enteng aja gitu. Karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau melakukan, dia merasa Ayu itu menolak permintaannya, kesel gitu lah. Saya memberi solusi jika aja, tapi karena Jos itu sudah merasa bahwa Ayu menolak suruhannya, dia maunya tetap Ayu. Ada terjadilah perkara Jos itu tidak lepas kontrol lah, tidak bisa menahan emosinya. Tapi dari Ayu sendiri di pekerjaan itu orangnya seperti apa? Baik sih anaknya, cuma kadang-kadang ya kerjanya menyepelekan. Misalnya kalau dia itu kadang-kadang ya ada yang tidak dikerjain dan sebagainya lah, kurang teliti lah, akhirnya kan juga setorannya selalu kurang gitu. Ketika saya menegur dia jawab, memang itu untuk saya ambil dan sebagainya. Saya kira bukan soal itu, tapi itu kan sudah ada pembuktian dari report daripada sistem itu gitu. Report itu sekian, kalau dia semuanya sekian gitu. Nah, itu yang terjadi. Untuk dana sebelum dari rumah ini dari memang secara IT nanti dites aja lewat itu ya. Bahkan memang kita ada menggunakan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang seharusnya lah. Kan apa yang membuat dia kemudian Ayu sebagai kasir. Sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya punya ego sendiri, dia merasa sudah cukup, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si Jos itu terpancing. Mungkin selama setiap hari itu kamu selalu memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya tidak tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Karena kan dari keterangan Ayu bahwa saya bukan bisa dibilang pembantunya ya, karena saya adalah kasir. Memang secara job desk bukan, makanya kan ini juga kita kan memang mundur dikit untuk klarifikasi juga. Ayu juga sepertinya orangnya mungkin juga karena orangnya juga baik. Kanan Bahkan dikit, memang pada saat Bro, itu bro, kondisi mungkin kanan si dikit, George yuk. itu sedang lagi sebelumnya kan Kamera, udah ada Bang. konflik juga ya. Nah, depan. Sebelumnya kan udah ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya, yang untuk masalah yang viral, cuma belum sih viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macem. Nah itu memang masalahnya mulai dari sana. Setelah itu kejadian lah yang tindakan penganiayaan ini. Nah untuk tindakan penganiayaan ini sendiri
salah satunya mungkin ya benar karena ego dari si George itu, bahwa dia itu tidak mau dianggap itu untuk kalah gitu ya. Orang itu harus mau kayak anak kecil lah, ketika mau sesuatu harus dapetin apa yang dia mau, lebih ke arah kayak gitu aja sih. Tapi terkait ini kan lagi rame soal katanya yang video yang menyarankan untuk melapor. Kalau itu saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak begitu Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu Dan loh, bertanggung jawab. dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam, ayo kamu rekam, bilang gitu. Tapi saya tidak membayangkan bisa sampai diviralkan seperti itulah. Kalau sampai lebih ke arah poinnya itu, lebih ke arah maksudnya terlalu menyebar ketika memang untuk diproses lah satu orang itu bukan semuanya untuk karena banyak banget contohnya mulai dari karyawan kita juga diteror, orang-orang yang gak ada hubungannya juga diteror, misalnya keluarga yang pastinya itu sepupu saya diteror. juga. Pokoknya semua foto-foto yang kalau berdampingan sama si Jos itu diteror. Saya paling banyak menerima teror. Kalau saya boleh kasih lihat di HP saya, itu ada banyak sekali teror yang rasis, itu ya rasis. Terus ada kejadian-kejadian di mana tentang sudah saya ini kasih tahu ada itu ya katanya lonte lah, marah saya lonte, Bahasa kasar yang tidak sebenarnya pantas. tidak pantas, dan itu kan sebenarnya oke, yang diproses kan si Jos, harusnya Jos lah, jangan semua diancam semua termasuk ya. Saya punya ponakan, jadi akhir dari suami saya itu juga orangnya gendut-gendut, lalu ada juga dari blogger karena dia itu juga gendut, dia juga diancam dan sebagainya. Itu sudah memang membias kemana-mana yang tidak sesuai dengan ranah hukum. Pada saat kemarin itu terus ada sempat Benar. Tidak ada Bukan, kamu. bukan. Jadi bukan, sebenarnya bukan kabur. Sebenarnya kan memang dari hari sebelumnya kan mulai beritanya bapak mama itu stres juga istilahnya untuk di Jakarta kan, karena banyak sekali ancaman dan teror kan. Makanya mereka memang sengaja untuk ke Sukabumi istilahnya untuk mencari ketenangan juga lah salah satu alasannya. Dan mama pun memang ya untuk memberikan siap lokasi kepada penyidik juga dan untuk menjemput posisi si George itu sendiri.